ciri-ciri orang terganggu oleh jin? Dari matanya, Beb. Matanya kenapa? Matanya itu kadang-kala lebih banyak putihnya. Belek ya? Ya, bukan belek, dari hitam sama hitam itu kan sebenarnya kan ini Iya. larinya ke atas gitu, Beb. Oh. Nah, ciri-cirinya orang yang diserang tersebut, dia tidak bisa tidur malam Ya. sampai mau deket-deket subuh baru ngantuk. Tapi pernah satu Anda pernah duduk bersama-sama anak murid, di samping lagi pengajian itu ada orang teriak-teriak. Teriak-teriak. Gitu teriak dah. Anda udah pernah saat ini, wah ini kesurupan nih. Ya. Jangan sampai Anda sudah ngobatin. Anda nggak bisa. Iya. Datanglah dia, keluarganya datang, Bib. Assalamualaikum Habib. Wah benar di dalam hati. Ini ngajar fikih waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, kembali lagi bertemu di bulan yang fitri ini di 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hari ini saya bersama luar biasa, ini ada kedatangan tamu yaitu Habib Husin. Ahlan sahlan Habib Husin. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Husin bin Ali Assegaf. Ini beliau, pemirsa, beliau adalah luar biasa ini, beliau al-hikmah. Jadi bisa memberikan nanti informasi kepada kita tentang hikmah yang antum-antum mungkin belum paham. Mungkin selama ini bisa ngelihat di channelnya Habib Gasim atau di mana tentang ini, tapi kita sekarang korek tentang al-hikmah. Ternyata sisi lain al-hikmah itu ada ya. Jadi kita harus paham. Kefalak Bib, bekhair ya Bib ya? Alhamdulillah sehat. Bib, antum ini kalau boleh tahu asli mana? Ana asli Solo. 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 Asegaf Solo. Asegafnya dari Gorontalo. Oh, asli Gorontalo. Gorontalo hijrah ke Solo gitu. Hijrah ke Solo. Hijrah ke Solo. Terus kok bisa datang ke Jakarta? Dulu waktu selesai kuliah, Heeh. pindah ke Jakarta. Alhamdulillah pindah di Pasar Minggu. Kebetulan mertua Al-Haddad. Al-Haddad Habib Salim bin Toha. Habib Salim bin Toha. Oh, berarti sama kita ya. Terus? Itu dia. Nah, habis itu ana belajar sama Umi Lala. Alhamdulillah mendapatkan tetesan-tetesan ilmunya dari beliau-beliau. Gitu. Apa yang antum belajarin dari Jidalala, Jida Zahra ini? Terutama di hikmah dari bacaan-bacaan wirid. Oh. Bacaan wirid tadi itu. Karena dulu Habib Salim memberikan kepada Habib Umi Lala ini bacaan, misalnya pagi ini bacanya ini. Gitu. Duha ini, duhur ini. Nah, alhamdulillah itu di copy paste ke ana. Alhamdulillah mengucurkanlah hasil-hasil. Kalau bahasa gampangnya itu, kalau orang sekarang bilang itu ngaji buah ya. Ngaji buah itu sekali bacanya ini, hasilnya ini. Oh, gitu. Yang anak sering dengar ngaji kuping. Oh, gitu. Ternyata di sini ngaji buah ada juga. Ngaji buah, mengharapkan langsung buahnya kun fayakun. Oh, gitu Bebe, gitu. Ada. Ada terus juga. enggak, mau tanya, setelah antum ikutin itu ajaran dari Jidalala atau ilmu-ilmunya dari Habib Salim bin Toha, itu berapa lama antum merasakan? Ana merasakan ini perjuangan begini, Bib, tidak gampang. Karena ilmunya Allah ini kita mencarinya secara bahasanya ini itu air mata darah dah. Perjuangannya dulu sampai kita dicoba dengan nggak punya duit. Oh gitu ya? Difitnah, pekerjaan susah. Nggak gampang. Tidak gampang perjuangan begini. Dicoba terus. Alhamdulillah setelah dicoba-coba tersebut sudah mulai kita bertahan dengan cobaan tersebut, mulailah timbul buah. Kalau anak-anak sekarang kan kebanyakan beli ilmu. Oh, beli. Beli ijazah. Wah, Masya Allah dah kun fayakun, maunya yang benar-benar kun fayakun yang melalui 2 jalur. Jadi ini hal tersebut ya. Ana buka sedikit ya. Iya, boleh. Ilmu hodam tadi ini, orang kalau bicara hodam banyak yang menganggap negatif. Negatif. Banyak yang menganggap negatif aja. Nah,
Hodam di sini sebenarnya ada dua versi dan ada dua. Hodam dari golongan Muslim dengan non-Muslim. Hodam itu mesti jin ya? Be? Jin yang kita bicara, Hodam ini pertama ada dari golongan jin dan ada golongan dari alam malaikat. Jadi antum ini udah ahli jin ya? Maksudnya bisa lihat jin atau gimana? Ya alhamdulillah Allah beri kelebihan sedikit sama anak gitu. Dan bisa ada ngobatin orang juga ya? Ya alhamdulillah. Nah sekarang antum mau kasih tahu bahwa Hodam itu ada dua gitu? Hodam itu ada dua. Nah dari golongan jin, dari golongan malakut. Dari golongan malakut. Nah siapa-siapa yang sudah mendapatkan golongan hodam dari golongan malakut, yaitu orang-orang magam yang sudah level tinggi. Sudah ad-dunya mata khairul mata. Udah itu benar-benar dibuang tuh dunia. Itu yang mendapatkan yang namanya hodam dari golongan malakut. Nah, kalau dari golongan-golongan kita yang masih banyak gigi kotor begini ini dalam arti kebanyakan dari golongan jin. Nah, dari golongan jin ini ada dua. Kebanyakan hodam dari non-muslim, ngaku-ngaku muslim, Bib. Oh, gitu. Gitu. Banyak yang begitu. Yang tadi anak sempat kita di insight tadi kita ngobrol tentang suatu example hodam dari kulhu tadi. Kulhu. Bagaimana, Beb? Biar Nah, diterang lagi. jadi ceritanya, misalnya antum ini mengamalkan tiap hari 1002 bacaan kulhu dengan Qul istiqomah. huwallahu ahad. Iya, 1002 kali setiap hari. setiap hari. Terus? Nah, setelah sekian hari, 40 hari begitu, ada golongan dari jin, ada dari golongan jin yang muslim, golongan jin muslim tadi, yang sama-sama mengamalkan kulhu tadi, mereka mendekatin ente. Mendekati. Mendekatin ente. Karena manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Sempurna. Nah, dia ingin mendekatin sama ente untuk menjadi makmumnya ente membaca bacaan kulhu tadi. Karena sama. Karena sama. Amalannya sama. Iya, Oke, begitu. terus? Nah, setelah sekian lama dengan istiqomah itu, dia akan menampakkan sama ente bahwa saya adalah jin dari golongan jin yang sama-sama mengamalkan kulhu. Pertama-tama nggak langsung nampakin. Tidak berani. Deketin dulu. Deketin dulu, mengikutin muamalah ente. Ente ini benar-benar istiqomah nggak? Baca ini kulhu atau Pantas kalau lagi zikir tuh kadang-kadang di sebelah ada apa gitu, suka Ya. ada yang liatin, oh itu. gitu. Jadi itu sama-sama mereka yang mengamalkan dengan kita. Kita apapun misalnya ente bacaannya ente istighfar, ya kan? Ente bacaan istighfar sekian banyak. Tahu-tahu ente merasa ada di belakang ini merinding. Ada mereka. Mereka mengikuti. Mereka mengikuti sama-sama istighfar. Kebetulan muamalahnya sama-sama Istighfar. istighfar tadi. Atau qul huwallahu ahad tadi. Kalau Tapi huwallah nanti tadi. lama-lama dia akan tampak gitu. Dia akan menampakkan diri dan dia akan menyebutkan diri bahwa saya adalah si A, si Fulan, tapi nama jin ya, si Fulan, bahwa saya Nama jin kayak gimana maksudnya? banyak, Bib, sama nama Abdullah, Husin, Hah? banyak, Bib. Ahmad. Tapi namanya dia sama kayak nama kita. sama. Ada namanya Wirasandi nggak, Beb? Nggak ada ya? Ada, Bib. Ada juga ya? Ada kan nama-nama orang Jawa dulu banyak, Bib. Oh. Ada yang nama Joko, Ada juga jin nama Joko ada. Iya. Banyak. Nah. Makanya kalau kita lihat, Bib ya, kalau kita kirim Fatihah, Suma ilahi Fulan bin Fulan, banyak kita menjabarkan kasihkan julukannya kan? Iya. Supaya Fatihah tadi itu lurus, Tembus. tidak salah. Dia akan bilang nih, saya jin namanya. Iya, saya jin A, misalnya nama saya A. Saya kebetulan mengamalkan kulhu seperti Anda. Oh, oke. Gitu, Oke. seperti Anda. Jadi saya ingin ngikut kepada Anda. Tahap pertama, tahap awal ngikut. Ngikut dulu. Kemana ente pergi, dia akan ngikutin, dan apabila ada sesuatu yang membahayakan di diri ente, dia yang akan ngelesin dulu. Oh, jadi ada manfaat juga ya? Ya, mulai tapi belum terlalu signifikan. Oh, belum. Ada manfaat tapi belum signifikan. Sebelum ente mendapatkan yang namanya ijazah kulhu dari mursyid. Oh. Itu kan tadi anak bilang belum mendapatkan ijazah. Itu baru golongan jin yang sama amalannya. Iya. Nanti akan apa gimana? Nanti ketika ente mendapatkan dari mursyid ente, guru ente, nih saya kasih ijazah kulhu. Nah, di situ ada sudah mulai pertanggungjawaban dari mursyid tadi. Mursyid itu siapa? Guru dari kita. Golongan manusia? Manusia.
Oke, Gitu. jadi memang harus ada guru. Harus ada guru wajib, Bib. Wajib Wajib guru. yang mengarahkan. Ketika ada gurunya ente baca ini, saya ijazahkan baca 1002 Ya, Qul huwallahu ahad setiap hari. tiap hari. Nah, terus nanti akan Nah, nanti akan itu jin tersebut berarti sudah ada yang bertanggung jawab terhadap bacaan tersebut, Marhaba. yaitu gurunya. Marhaba. Karena di dalam bidang ini Hmm. guru adalah bertanggung sampai yaumil akhir. Kalau antum misalnya belajar yang dalam arti misalnya dakwah, antum menyampaikan dipakai dengan tidak, bukan urusan, iya kan, Bib? Kita hanya mendakwah, memberikan. Selanjutnya dipakai sama itu orang, terserah. Tapi kalau di bidang ini, dijaga sama ini guru. Kalau nggak pakai ditegur. Ditegur. Kita salah jalan, ditegur sama guru. Hmm. Hei ya Husein, ente tadi berbuat begini-begini, salah. Ini loh hukumnya. Kalau antum berbuat begini, nah itu didampingin terus kita Terus sama murid didampingin. kita gitu. Nah, tadi setelah kita mendapatkan yang namanya hodam dari golongan jin tadi, dia mulai menampakkan diri dan dia mulai bisa ente perintah. Bisa diperintah. Bisa diperintah sesuai dengan hukum syariah. Misalnya amal ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, nanti ada lagi pada level-level tertentu yang tadi Ana bicara tadi, bahwasanya umur-umur sekian tahun ada yang namanya hodam dari alam malakut. Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Wahad, itu dari golongan alam malakut. Langsung itu menampakkan diri. Dan itu yang dinamakan, yang Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafidun. Dijaga oleh al malakut tadi. Iya. Nah, malakut ini yang menampakkan bahwa ini adalah syekh ahli dari kulhu tadi, penjaga tadi. Apa fungsinya, apa mereka menampakkan kepada orang yang mengamalkan qul huwallahu itu? Fungsinya pertama, dia akan menjadikan kita sebagai sahabatnya. Kedua, nah, dia akan melindungi kita dari hal-hal, yaitu gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib lain. Gaib ya, yang Nabi bicara, gaib. Karena zaman sekarang ini, orang sekarang ini yang tadi Ana katakan banyak beli ijazah. Ijazah tadi, amalah tidak bertanggung jawab. Dalam arti, sekarang ini, detik ini Ana bicara, Ana berapa banyak orang mau mati susah. Gara-gara ngambil ijazah tadi, nelang gotri, nelang ini untuk kebal, akhirnya matinya susah, Bib. Oh, pantas ada beberapa banyak orang minta air sama Ana, matinya susah. Susah. Minta biar supaya cepat. Ana suruh Iya. baca surat Ar-Ra'd. Iya. Baca Ar-Ra'd Ana bilang. Nggak lama tuh baru bisa. Kalau suruh nyamperin Ana belum ahli, Ana bilang. Kalau enggak, At-Taubah. Toba. Gitu. Itu gara-gara dia salah apa gimana? Salah belajar. Salah belajar, beli ijazah, yang tadi beli ijazah dengan mahar sekian, setelah itu dia dikasih air atau nelang gotri, dikasih muamalah sesuatu, datanglah hodam jin yang jelek. Na'udzubillah. Jadi menurut Habib sebenarnya harus apa kagak sih seperti ini? Ini dalam hal sekarang ini dulu digunakan para aulia kita. Wali Songo, lo Indonesia merdeka, bayangin aja bambu runcing melawan senapan. Oke. Bagaimana logikanya? Iya kan, Beb? Coba. Bukan dengan karomat-karomat ya? Nah, ya itu tadi kan. Kan keilmuan. Coba lihat, Beb. Kalau kita tarik dari jauh, coba bayangin pada saat perang Badar. 3.300, iya kan? 313 melawan. Iya kan? Segitu pasukan Quraisy. Bukannya dia itu mujizatnya Allah Subhanahu wa taala? Ada, Beb. Campur tangan mukjizat Allah. Jadi kan Anda kan dari golongan tadi. Malaikat tadi. benar. Itu dalam sejarah juga disebutkan. Pasukannya tadi itu yang tadi Anda bilang jin hodam dari golongan malakut. Begitu. Nah, kalau kita menarik zaman sekarang apakah dibutuhkan? Zaman sekarang apa dibutuhkan? Dari zaman dulu sampai sekarang ini, ya kan? Orang-orang yang belajar begini lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Oke, buat pribadi. Maksudnya pribadi itu apa? Memperkaya diri ya bagaimana? Ya, ada yang untuk memperkaya diri. Itu boleh begitu? Lah, Beb. Banyak, Beb. Enggak, pertanyaannya boleh atau tidak? Ya kalau Anda bilang nggak boleh.
Nggak boleh. Nggak boleh, karena ini kan suatu ilmunya Allah disalahgunakan. Salah gunakan. Iya, Harusnya kan? kan kayak apa? Kalau memperkaya diri kerja, Bib. Ya? Kerja, Oke. nyari duit. Kalau itu untuk kepentingan dunia. Yang ini amal ma'ruf nahi mungkar. Menolong orang. Menolong orang Ikhlas tanpa pamrih. tanpa pamrih. Nanti Allah yang akan membantu kita. Pasti itu. Pasti gitu. Dan antum sudah rasakan itu. Ana sudah rasakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, Ana sudah merasakan bagaimana ngesotnya Ah. perjuangan ini sampai Ana alhamdulillah yang Tidak ngesot lagi. nggak ngesot lagi, dan ketika kita mau mendapatkan lebih nggak ada, tapi kita butuh ada. Gitu. Oke, berarti kepepet itu ya. Iya. Yang Kita kan- membutuhkan sesuatu, alhamdulillah ada. Tapi kalau untuk lebih nggak ada, Beb. Nggak ada. Ya, sesuai dengan yang butuh kita dapat. Misalnya kita butuhnya 500, ya 500 kita dapat. Karena memang ikhlas tanpa pamrih ya. Iya, gitu. Bukan memperkaya diri. Bukan memperkaya diri, karena alam Yang- sementara ini dunia. Alam sementara. Gitu. Jadi antum merasakan udah merasakan ini berapa lama? Ana sekarang ini sampai sekarang Ana hampir 22 tahun lebih. 22 tahun. Sudah Gila. kapalan Bib itu kalau. Alhamdulillah sudah. Jadi luar biasa. Jadi apa aja dalam perjuangan antum untuk menjalani ini nih, apa namanya, Al-Hikmah ini ya, ada orang datang apa aja yang ke antum? Yang Rata-rata. datang ini rata-rata kebanyakan orang yang sakit dikerjain orang lain. Oh, orang sakit dikerjain. Iya. Banyak Bib ya. Banyak. Antum bisa tahu tuh mana ini orang dikerjain orang lain, ini penyakit medis, ini bisa ketahuan nggak Bib? Pertama kali kita deteksi, setelah kita deteksi bahwasanya ini penyakit datangnya dari insan, ini penyakit datangnya dari Allah untuk cobaan. Oh, ada tuh ya. Iya. Deteksinya seperti apa? Deteksinya kita bacain, kita pegang kakinya, Heeh. kita pegang kakinya. Kalau ini orang teriak, Heeh. kalau ini orang teriak, berarti ini orang sakitnya dari golongan dari jin. Jin. Tapi kalau ini orang anak pegang tidak teriak, berarti ini adalah dari Allah cobaan ataupun Marhaba. iya gitu. Untuk mengangkat dosanya ini orang diberi sakit Oke. dari Allah. Ada orang sakit gatel nggak sembuh-sembuh. Wah, ya itu. Kita lihat dulu. Banyak ini, Beb. Suatu contoh tadi malam itu anak nanggulangin itu orang, kesian kebetulan itu orang hanya posisinya sementara, hanya kebetulan di jalan PJR, dia hanya ini aja, kebetulan ada orang yang nggak suka dikirimin sesuatu sampai kakinya busuk. Oh, no. Akuntansi harus Astagfirullah. Terus? akuntansi. Nah, setelah alhamdulillah Ana mulai tarik dengan suatu mediator yang tadi ya, sistem pengobatan Ana menggunakan mediator. Sistem pengobatan tadi yang tadi Ana cerita sempat medianya melalui air putih, Ya. dibacain dan diminumkan ini orang Ya. dengan menarik makhluk tadi itu yang di dalam tubuh untuk dijadikan dimasukkan ke tubuhnya mediasi Ke medisi orang juga? orang. Bukan hewan apa-apa gitu nggak? Bukan. Ada kan kayak ayam hitam lah, terus Nah. kambing hitam lah, Betul. cemani dan lain sebagainya. Enggak? Ini sistemnya Ana gunakan menarik dari itu jin yang di badan orang tersebut, anak ke mediasinya orang juga, dan kebetulan orang tersebut murid-murid Ana, dan nanti di situ kita mulai adakan bahwasanya kamu mau pergi atau mau mati. Oh. Kalau mau mati ya Ana bunuh karena dia sudah janji sama bosnya, dukunnya sana bahwa saya ini kontraknya mati. Misalnya. Oh. Misalnya antum nih ya, dikirimin sama orang, itu jin tadi itu kontrak sama bosnya untuk membunuh entum. Oh. Gitu. Nah terpaksa ya anak bunuh juga. Antum bunuh tuh jinnya? Iya, anak bunuh tuh jin. Lewat itu orang? Iya, melalui itu orang. Antum ambil gitu? Iya, anak ambil, anak bunuh begitu aja. Gitu. Cip. Oke. Terus tapi rata-rata Bib kebanyakan mau pulang apa ada juga dibunuh juga? Nah, di sini ada kadang kalanya mereka lebih baik mati daripada akhirnya anak lepas kembali ditangkap sama dukunnya. Karena mereka ini sama golongan dukun tadi itu ada yang menjadikan penjamin. Suatu contoh. Istrinya dari golongan jin tersebut ditahan sama dukun untuk jadi sandera. Harus kau ikut apa kataku. Gitu. Nah, jadi ini daripada ini jin ini tadi yang anak tarik dari badan manusia tadi itu yang diserang tadi, daripada dia kembali ke dukun lebih baik mati.
Nah, kontrak. Tapi Antum bisa tahu dong, apa sih ciri-ciri orang terganggu oleh jin? dari matanya, Beb. Matanya kenapa? Matanya itu kadang-kala lebih banyak putihnya. Belek ya? Ya, bukan belek, dari hitam sama hitam itu kan sebenarnya kan ini Iya. larinya ke atas gitu, Beb. Oh. Nah, ciri-cirinya orang yang diserang tersebut, dia tidak bisa tidur malam Ya. sampai mau deket-deket subuh baru ngantuk. Tapi kan ada orang yang begadang juga, itu gimana? Iya. Kalau begadang beda, Beb. Oh, beda ya? Beda. Kalau ini kan kita bicara kehidupan manusia normal, Normal. kan? Yang normal biasanya nggak pernah begadang. Ini sekarang akhir-akhir ini nggak bisa tidur malam. Setelah mau subuh baru ngantuk. Itu memang ditujuannya mereka supaya dalam arti apa? Ini orang tidur nggak sholat subuh. Oh gitu. Iya. Biar bisa dihajar. Biar diganyang. Gitu. Nah, pertama susah sholat subuh, apa dalam tidur susah tidur, setelah subuh sebelum 14. subuh baru tidur, baru nanti di asar mulailah dia sakit. Mulai dari perut, baru di tengkok, di kaki persendian, karena mereka ini masuknya melalui sendi, Beb. Sendi. Sendi Makanya nongkrongnya. makanya kan Anda pernah lihat ada satu orang ngobatin jin ya. Itu dipegang di sini nih. Ya, Terus di sini. Ya, persendian yang dipegang karena tempat ngumpetnya mereka di situ. Baru pegang sedikit jerit dia. Itu maksudnya apa tuh? Nah, itu yang teriak itu sebenarnya jinnya tersebut menggunakan jasad kita. Oke. Anda bukan ahli hikmah, terus terang Anda bukan ahli hikmah dan Anda belum paham ahli hikmah. Tapi karena mungkin Anda sering baca ratib, wirid sakral. Yeah. Nah, satu-satu Anda pernah duduk bersama-sama anak murid. Di samping lagi pengajian itu ada orang teriak-teriak. Teriak-teriak. Gitu teriak dah. Anda udah pernah saat ini, wah ini kesurupan nih. Yeah. Jangan sampai Anda sudah ngobatin. Anda nggak bisa. Iya. Datanglah dia, keluarganya datang, Bib. Assalamualaikum Habib. Wah benar di dalam hati. Ini ngajar fikih waktu itu. Tolong Bib, ini kakak saya kesurupan, udah 3 ahli hikmah nggak bisa. Alhamdulillah Habib lagi ngajar di sini. Mampus dalam hati gue gimana caranya nih. Tapi karena anak yakin, Ya. anak kirim sorban. Ente pukul aja nih sorban ke dia. Ya. Gitu kan? Betul. Sudah. Akhirnya tuh diterima dia. Dia pukul tuh, nggak kedengeran pukulannya, tapi kedengeran, ampun, teriak Bib. Ya. Teriak. Wah, dalam hati alhamdulillah. Nih teriak nih, bagus. Nggak lama nggak ada suara. Kira-kira ada 19 menit, dia tawa lagi. Wah, balik lagi tuh orang, Bib. Agak mempan begitu. Kalau bisa antum datang aja ke situ. Ana bingung. Ya udah kan Ana bingung, udah tutup. Ayo kita ke sono. Ana di situ, Bib. Ana bacain wirid sakral. Ya. Sakral. Ana bilang bacain wirid sakral, enggak taunya dia keluar. Ana tanya, ente siapa? Ana dari keramat Anu. Begitu, Bib. Ya. Ini Ana nggak tahu, dia bukan ahli. Ana dari keramat Anu. Enggak tahu di situ ada keramat. Kenapa lu di sini mau ngapain? Dia didemen sama dia nih. Jadi dia lagi head, duduk di depan rumah, pakaiannya begitu lagi. Emang pakaiannya begini, Bib, model dia. Ana mau ngobatin juga bingung juga waktu itu. Model pakaian segini. Astagfirullah, nggak ngobatin. Jadi Ana di luar dah. Gitu, teriak dari luar tuh. Akhirnya baca wirid sakral, teriak apa? Alhamdulillah waktu itu keluar, Bib. Ya. Udah, Ana pulang. Maksudnya waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah, waktu itu baru zuat. Ana pulang ke tempatnya jamaah. Nggak tahu kenapa, itu kayak ada yang ngikutin. Ya. Udah Ana baca wirid latif sampai siang hilang. Nah itu maksudnya gimana tuh, Bib? Nah, itu pengalaman pribadi Ana ya waktu ya, dulu ya. ketika ente membaca tadi wiridul sakral, dia rasa kepanasan dan dia akan keluar. Dia keluar pasti. Dia keluar pasti. Bener tuh, bisa tuh, Bib. Betul, itu bisa. Cuma kebetulan kapasitasnya, Afwan, antum bukan dari bidang ini. Seperti yang antum juga katakan tadi. Jadi antum hanya sebatas menyampaikan. Kenapa antum sampai digoda, digangguin tadi? Karena tadi kapasitasnya tadi. Kalau wiridul sakral ketika kita pukulkan kepada itu makhluk, pasti itu makhluk kabur. Nah, kalau dibunuh harus ada suatu level lagi. Harusnya dibunuh, Bib. Harusnya dibunuh, Bib. Ngapain? Pembunuhan dong. Lah iya, karena dia sudah mengganggu manusia.
Karena dia udah ganggu manusia. Kalau sama kita, Kena hak-hak asasi jin nggak tuh situ? awal kebiasaan sama Ah. kita kasih peringatan. Oke, oh peringatan Kalau dulu. sampai kamu ganggu lagi, selesai dah kamu. Hmm. Gitu. Kita kasih waktu 3 kali. 3 kali dia hajar juga, ini orang kesurupan juga, ma'asalamah udah. Aduh, anak nggak ada urusan dah. Kayak gitu. gitu. Antum aja ada yang berurusan. Jadi benar-benar berantem itu. Habis dah, Bib. Kita bunuh gitu. Tapi bang sekarang banyak nih Bib, di zaman sekarang memang banyak orang sakit nggak sembuh-sembuh ya. Itu nggak tahu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala atau perbuatan manusia yang nggak Ya. suka Iya. sama dia sehingga apa namanya kita juga nggak bisa nafikan ya orang-orang itu ada yang seperti Ada, itu Bib. mati karena perbuatan jin. Ya. Kan dalam Al-Quran juga jelas maksudnya ada ilmunya nih yang memisahkan antara suami dan istri. Oh, banyak. Ada sekarang. dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu antisipasinya bagaimana, Bib? Yang tadi sama kita biasanya itu kan kita diberi bakal sama Rasulullah, wirid yang habis sholat, iya kan? 33 kali 33 baca. Nah, baru mau Baca. tidur. Mau tidur, Beb. Ya, Baca bismillah. Bismillah 21 kali. Iya. Oh, ternyata Itu kan dengan kita baca itu sudah insya Allah bismillah pasti kita terlindungin. ternyata torego-torego yang kita baca ini ahbaib ini luar biasa membentengi sekali ya. Membentengi sekali. Seperti Ratib Al-Atas, Ya. Ratib Al-Haddad. Haddad. Ternyata baca Assalamualaikum warahmatullahi itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar itu sangat membentengi. Sudah membentengin itu. Maka- Tambahnya tadi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Luar biasa itu ada di Ratib juga. Oh, Iya. begitu Bib ya. Jadi memang kalau apa namanya sekarang fenomena kan Bib di YouTube banyak tuh Bib yang Betul. dukun-dukun pada berantem sama dukun. Iya. Itu pendapat antum seperti apa? Begini. Kalau antara dukun berantem sama dukun, kebanyakan kalau ana bilang perebutan wilayah, Bib. Tapi ada juga ustadz terus berantem sama dukun tuh jadi konten. Itu benar tuh Bib? Benar itu, Bib. Tapi kalau benar hak, rata-rata kebanyakan ini sekarang ini konten ila fulus, Bib. Oh. Gitu. Yang lillahi ta'ala itu hampir dihitung dengan jari aja. Tapi ada. Tapi ada. Oke. Yang lillahi ta'ala tuh banyak yang ngumpet-ngumpet. Malah yang ngumpet-ngumpet. Iya, Malah nggak gitu. jadi ada kamera dan lain sebagainya ya. Iya, gitu. Oke. Tapi Bib, kalau orang apa namanya bisa ada kayak antum nih ada hadam atau ngasih makan jin nggak sih? Mereka yang dari golongan muslim tidak ada yang minta imbalan. Karena mereka menganggap apabila mereka membantu ana, mereka mati berarti sama seperti jihad. Oh. Amal ma'ruf nahi mungkar tadi. Oh gitu. Jadi tidak ada imbalan. Oh. Lebih enak dapat imbalan dari Allah. Gitu. Inna khalaqa jinna wa insa illa liya'budun. Itu kalau itu disamain dengan bersekutu dengan jin nggak sih? Kalau menurut ana tidak. Tidak Kalau ya. menurut ana tidak. Karena apa? Meminta bantuan kepada jin gitu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala nggak sih? Tidak. Karena kita flekter. Flekter apa maksudnya? Flekter itu kita bertempur sama jin yang di tubuhnya itu orang Ah. dengan menggunakan kekuatan bacaan yang kekuatan dari Allah. Allah. Tetap jadi sampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Kembali sama Allah. Yang tadi anak kata, ini di Al-Qur'an inna khalaqa jinna wa insa liya'budun. Iya kan? Kan jin tadi itu kan mendapatkan neraka dengan surga. Iya. Mereka juga jihad fisabilillah. Pengen masuk neraka atau surga ya? Ya, jihad fisabilillahnya tadi itu bertempur dengan golongan mereka untuk menegakkan Amal ma'ruf. amal ma'ruf tadi. Oke. Jadi kalau di golongan jin yang muslim, hodam yang muslim tadi tidak ada imbalan. Oke, sekarang begini Bib. Kan kalau antum bilang tadi manusia adalah makhluk sempurna. Ya, Makhluk sempurna berarti mereka itu mengakui kita kan? Kita ini lebih sempurna dari mengakui. mereka. Terus kenapa mereka nggak minta bertolong kepada kita ketika mereka punya masalah? Kita kan punya masalah kayak sakit, kayak perlu ano. Apakah mereka juga seperti itu minta tolong? Mereka seperti itu. Oh. Mereka seperti itu pada level orang-orang yang bagaimana bisa membantu mereka. Oh, mereka Ada juga punya levelnya, masalah. Beb.
Ada levelnya ya? Ada levelnya. Kehidupannya mereka termasuk banyak di kota-kota gaib yang ada di kita di Indonesia ini banyak, itu kan. Mereka kehidupannya sama seperti kita. Ada yang sakit, ada yang itu. Dan mereka datang ke manusia, Minta tolong. minta tolong. Apa Tapi datang kepada wali-wali Allah? iya. Levelnya seberapa orang yang diminta tolongin sama golongan jin tadi? Oke. Gitu. Tingkatnya mukmin ke atas, Bib. Mukmin kata. Iya. Terus Kan jadi level-level. kalau apa namanya ada wali Allah Subhanahu wa taala yang di hari ini ada di sini, kemudian hari besok ada di sana, itu berarti dibantu oleh jin atau memang karomat apa gimana? Ini Bib, ada yang karomah, ada yang dibantu tadi via jin. Apa bedanya karomah dan dibantu jin? Kalau dia mendapatkan karomah dari Allah, ciri-cirinya itu orang susah ditemuin. Itu benar-benar ilallah minallah fal yatawakkaltu 'alallah. Gitu. Jadi untuk kehidupan bersosialisasi pada manusia, dia sudah mayanfa udah nggak ada. Oh, dia nggak butuh Nggak kepada butuh dunia, gitu. nggak butuh. Gitu. Itu antum bisa temuin. Nah, orang-orang yang kapasitasnya sudah sampai tidak mampu mendapatkan ilmu-ilmu menanggung tadi itu, dia bisa menjadi yang namanya jadab tadi. Jadzab, majdub. Iya, majdub. Makanya ada beberapa orang majdub gitu. Iya. Karena udah nggak kuat. Udah nggak kuat beban-beban tadi. No, bayangin aja beberapa banyak dari al-imam kita yang mendapatkan magam wali kutub nggak kuat. Ya, hanya iya. Iya kan? Hanya 5 jam. Heeh. Imam Ghazali aja cuma 5 jam ya. Nggak kuat mereka karena keadaan beban tadi itu, Bib. Gitu. Itu wali, itu karomah. Itu karomah. Beda dengan hodam. Ya, beda Kalau dengan hodam ini adalah makhluk jin, yang ada yang muslim, ada yang muslim, non muslim. Tapi ada juga malakut. Ya. Ada para malaikat, Dari malaikat yang membantu. Iya. Ada nggak seseorang yang memang tampak amalan tadi keluar tampak ini, tapi mereka diangkat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi wali? Ada, Bib, banyak. Dan para malakut itu mengikuti mereka. Iya, banyak. Menolong Bib. mereka. Iya, banyak. Tapi orangnya biasa. Oke. Banyak itu, banyak kejadian yang di Indonesia ini banyak kita tahu-tahu masih kecil sudah masya Allah ilmunya dia. Dalam arti bukan ilmu ya, diangkat sama Allah tadi itu kelebihan-kelebihan tadi itu gitu. Ada pertanyaan, ketika mengamalkan bacaan kan ada makmum tadi Bib dari jin yang sama Ya. bacaannya. Apakah itu termasuk bersekutu? Tidak. Tidak. Kita nggak ngajak dia. Ente kan dalam arti begini, ente sholat sendiri, ente wirid sendiri, tahu-tahu dia datang nimbrung. Apakah ente salah? Iya, enggak. Enggak. Kayak contohnya ada orang lain tapi jaketnya sama nih, Nur Mustafa gitu gabung gitu ya. Jadi Ya. nggak salah. Jadi Nggak salah. Seperti gini tadi, dia beli jaket Nurul Mustafa, taruh baru dia bisa salah gunakan. Bisa kan, Beb? Bisa. Gitu. Tapi itu teman itu bisa kita suruh-suruh nggak? Bisa. Magamnya. Kalau tadi orang baca qul huwallahu 1002 kali. Terus jinnya baca 1002 kali. Iya. Itu jin itu langsung bisa kita suruh. Tidak langsung, dilihat dari tingkah akhlaknya kita, istiqomahnya kita. Gimana? Misalnya kita punya sholat sunnah, ya kan dilakukan, puasa Senin Kemis kita lakukan. Dia melihat kita levelnya kita sudah istiqomahnya bukan main, dia mau diperintah oleh kita. Itulah mulai disebut namanya khodam, pesuruh. Oke, kalau Gitu. jadi ketika kita udah benar-benar menjaga diri, Iya. baru kita bisa menyuruh karena dia patuh, dia menjadikan kita sebagai guru. Iya. Dia khodam. Khodamnya begitu. Oke, Beb. tapi kalau kita amburadul kerjaannya, nggak tahu lah. Selesai dia kabur. Dia kabur. Berarti ente membaca, dalam arti kita membaca 1020 itu hanya membutuhkan untuk urusan dunia. Dunia. Gitu, Beb. Jadi itu yang salah. Itu yang salah. Sebenarnya pembacaan wirid itu luar biasa. Contohnya mungkin kayak contohnya ada beberapa orang gitu yang mereka itu tidak untuk cari untuk hadam ya. Tapi ternyata mereka lazim membaca. Lazim membaca istighfar 1000 kali setiap hari, lazim membaca selawat 1000 kali. Itu otomatis ada hodam dong kalau begitu. Ya. Ada hodam. Walaupun dia nggak tahu. Tidak tahu. Tadi istiqomah lebih dari 1000 karomah. Jadi Gitu. begitu. Jadi nggak salah kalau ada orang yang seperti itu ketika dia kepepet
Ditolong. Ditolong. Sip. Itu kasus-kasus begitu banyak, Beb, terutama yang orang-orang istiqomah. Makanya susah untuk mau istiqomah tadi. Cobaannya Masya Allah. Oh, cobaan istiqomah itu berat. Masya Allah, gitu. Oke. Gitu. Makanan jin apakah sama dengan manusia? Kalau di buku-buku literatur itu yang sesuai dengan buku literatur, tapi yang anak alamin juga kebanyakan mereka makan dari tulang-tulang. Tulang makanan. Iya, tulang-tulang kambing, Yang ayam. muda-muda itu, tulang Iya. muda. Apa tulang keras, Bib? Yang Tulang yang muda, tulang yang keras. Juga kita selesai makan, kita taruh aja, dia kasih makan. tapi tulangnya hilang apa habis apa? Habis, Beb. Dalam arti itu udah habis tulangnya, tapi sarinya tadi itu dia sudah ambil. Oh. Gitu, Beb. Iya. Kalau contohnya kalau kita berarti anak buang ini, anak mau ngasih makan jin. Nah, Itu termasuk ngasih sesajen nggak ya? sajen, Beb. Kalau nawaitunya bagaimana dulu? Oke. Suatu contoh. Hah. Ana datang sini, antum kasih kopi. Hah. Apakah itu bukan sajen? Sajian ya? Sajian. Oke. Misalnya ada satu golongan jin datang ke antum yang muslim ya, ana bicara muslim ya. Datang silaturahmi sama antum. Kebetulan antum juga siapin kopi. Apakah itu sajen? Sajian tetap sajian. Iya, sajian. Cuman niatnya Menghormatin tamu. Kalau udah niatnya dikasih sajian, ntar butuhin kita. Nah, itu sudah musyrik. Musyrik. Gitu. Masuk, Makanya masuk tipis logika tuh. banget, Beb. Masuk logika. Tipis banget. Tipis ya. Iya. Ketika kita ngasih kopi, tapi untuk menghormati berbeda. Berbeda. Ketika kita ngasih ayam cemani atau kepala kambing atau kepala kerbau, Ada maksud. Iya. Maksudnya apa Maksudnya ini? apa ini? Gitu. Oke. Tapi kalau menyajikan kan ikhlas, Beb. Oke. Sebagai tamu. Bisa dipahami semuanya. Nah, mudah-mudahan masuk di akal. Oke, Gitu. oke, masuk Bib. Terus? Iya. Oke, terus Nah, sekarang ini kan banyak pada akhir-akhir lalu tuh banyak orang rame kacau sama sajen kan. iya, tendang-tendang tuh sajian. Wih. Apakah itu boleh seperti itu, Bib? Nah, Coba. ini sekarang gini, Beb. Yang tadi anak katakan, apakah yang memberikan tadi itu hanya sebatas, ya kan, tamu atau ada pamrih? Misalnya tadi, antum memberikan sesuatu ayam cemani, ada pamrih untuk memerintah sama itu makhluk jin. Itu adalah musyrik. Atau upeti, Bib. Ah, Contoh di laut kita kirimin ya. gitu. Itu kalau itu tadi itu ada dua jenis, Bib. Ada dua jenis. Ada yang mengatakan ya kan, ada yang mengatakan itu memberi saji-sajian pada pemilik mulut. Tapi kalau menurut ana adalah hanya suatu persahabatan, Penghormatan. Jadi Karena seenggaknya kita harus menghormati juga. ya, Tidak boleh kita semena-mena terus kita tendang-tendang tuh sajian. iya, Kita menghormati juga. menghormatin dulu. Tujuannya ini apa sih? Yang langsung kita bisa penalti. Ini musyrik. Ini musyrik. Berarti kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menyajikan ini untuk makhluk hal tersebut yang ada digunakan manfaatnya di balik pemberian tersebut. Oke. Baru ente manggil orang, oh ini musyrik, bisa. Oke. Kan banyak ini sembarangan. kejadian lalu itu, Iya betul. kejadian. Betul. Sampai Gitu. dipanggil polisi juga itu. Iya. Karena dia tendang-tendang sesajen, terus difilmin, diviralin. Ya. Nah itu ya bagus ya, maksudnya ya kita juga harus bijaksana menilai itu. Nah, seharusnya apa sih fungsinya? Tanya dulu. Ya. Untuk siapa? Untuk apa? Dan nasihati dengan baik. Nasihatin dengan jalan baik. Oke. Begitu. Oke. Siap. Ini luar biasa, ini pembicaraan semakin panas. Jadi memang banyak sekali keinginan yang anak pengen korek dari Habib ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti, Bib. Ini Insya baru pembuka Allah. saja. Insya Kapan Allah. waktu kita ketemu, kita Insya bahas Allah. lagi. Atau mungkin antum bisa moderator itu untuk diperlihatkan, bisa, Bib? Bisa. Oke. Termasuk kita mengungkapkan. Harus dari murid antum apa bisa juga dari murid ana? Kalau dari murid antum harus ada latih dulu. Dilatih apa tuh, Bib? Dilatih mendapatkan suatu konsentrasi titik temu. Seperti ana juga melatih
namanya tarian sufi juga kan. Ana di Boyolali ada jamaah Oh, tarian jangan, sufi. jangan, ada pada pusing nanti dia. Tapi kapan waktu kita akan Iya, dalam arti untuk mendapatkan konsentrasi tersebut, Hmm. untuk mengosongkan yang di badan supaya makhluk Masuk. tersebut masuk. takutnya Bib udah masuk nggak mau keluar nih. Wah, ya digebukin lah. Itu repot Bib. Tadinya Ana mau kasih wirasandi nih, ada murid anak supaya masukin jin di situ. Ya. Jadi dia gimana, takutnya dia nggak mau keluar. Kata dia lah sama-sama jin jangan-jangan nih. Wah, enak di sini nih. Wah, repot Bib dah. Mudah-mudahan nanti kapan waktu kita bisa ngobrol. Insya Allah. Perbanyak Bib. lagi hikmah-hikmah di luar ini. Ternyata pemirsa, jangan berpikiran negatif tentang khodam. Ya. Berpikiran positif juga tentang khodam, bukan juga langsung kita justifikasi bahwa itu adalah musyrik, Iya. atau dan lain sebagainya. Terakhir Bib, ada kata-kata terbaik gak buat jamaah yang nonton ini? Silakan Bib. Ya, kalau menurut anak zaman sekarang ini yang begitu-begitu sebenarnya sudah nggak perlu zaman sekarang ini. Tapi itu hanya untuklah menjaga diri di badan kita dengan wirid-wirid. Insya Allah Allah jaga dengan sempurna. Allah Maha Penjaga. Hanya itu aja mungkin dari anak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Ya. di lain kesempatan di Habar Podcast. Semoga ini mengedukasi, memberikan manfaat buat yang melihat dan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.